Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada segmen B, folder dan file. Nah, ini halaman 43 ya. Kalau di buku Kurikulum Merdeka ya, Informatika kelas 7. Untuk pembahasan yang urut runtut komplit gunakan playlist ini, dan playlist maka pembahasan didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Ini adalah yang saya bikin. Kita sudah punya 5 video, ini video ke-6 dan akan terus diupdate ya. Oke, kita lanjutkan. File dan folder dan file. Folder atau directory dulu itu disebutnya directory, perintahnya dir gitu ya. Di sini ada tanda seperti ini, dir. Kalau ada yang masih menggunakan DOS ya, disk operating system, dulu perintahnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang seusia saya. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Ya. Di dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map. Ya, jadi folder ini analoginya adalah map yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Ya, dokumen itu apa? Bisa surat, bisa invoice, nota, dan lain-lainnya. Kalau dalam komputer, folder bisa untuk menyimpan lagu, film, dan dokumen-dokumen lain. Atau berisi map yang lebih kecil, file folder atau directory. Ya, jadi di dalam map bisa ada map lagi, ya kan? Folder atau directory dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager, yang merupakan bagian dari sistem operasi ya, operation system OS ya, bisa kita menyingkatnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. File elektronis ini sendiri berarti file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel. Jadi saat kalian memfoto sesuatu atau merekam sesuatu, itu disimpan dalam bentuk file. Nah, untuk menyimpan data secara discrete ya, pada alat penyimpan elektronis. Discrete itu secara digital ya, digital. Oke, file adalah unit penyimpan komputer yang akan dibaca atau ditulis. File diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu. File dapat dibaca oleh program tertentu pula. Kalau sebuah kata ditulis di kertas, demikian juga sebuah data dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronis di komputer dalam bentuk file. Media penyimpanan elektronis tersebut diantaranya adalah hard disk ya. Hard disk itu ada di dalam komputer, ada yang di luar, namanya external hard disk ya. Kalau external hard disknya kecil, kita mengenalnya sebagai flash disk ya. Kartu memori, flash drive atau flash disk ya, biasanya kita menyebutnya juga, dan lainnya. Dulu ada disket ya. Kalau save ini, nah ini kan ada gambar. Ini adalah gambar disket. Dulu ada disket bentuknya seperti ini, terus ini ada logamnya yang bisa digeser kiri kanan gitu. Sebelum ini disketnya lebih besar lagi. Wah, bisa untuk kipas-kipas kalau lagi ada kayak lubangnya di sini. Besarnya segini dulu disk itu segini, dan itu penyimpanannya sangat kecil ya, hanya beberapa lagu sudah penuh ini ya, kalau digunakan untuk MP3. File selanjutnya bisa dimanipulasi, diedit, atau dipindahkan dari satu media ke media lain, termasuk dipindah melalui internet ya. Kalau kita pindah dari ponsel ke ini laptop, biasanya kita pakai kabel data. Kabel datanya ya untuk ngecas itu sendiri ya, jadi kita biasa juga melakukan itu. Sekarang ekstensi file. File memiliki ekstensi, yaitu nama pendek setelah tanda titik akhir nama file. Sebagai contoh flower JPG ya. Flower ini nama filenya, ekstensinya adalah JPG. Nah, di sini loh namanya ekstensi. Ya. Adalah file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar atau image ya. Selain JPG, untuk image bisa juga BMP ya, bisa juga titik-titik ya,
biasa kita kasih asterisk dot apa gitu, kita lihat sini aja file ya, save as, di sini ada PNG, ada BMP, ada GIF ya, macam-macam, dan other format, masih banyak lagi ya. PNG, kalau kita pakai PNG biasanya bisa kita bikin gambar yang tanpa background. Nah, itu biasanya dalam bentuk PNG. Jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian surat doc. Nah, ini doc itu dokumen ya, atau docx ya. Ada yang doc atau docx adalah file dokumen Microsoft Word. Presentasi PPT ya, PPT ini dapat kita simpan dalam bentuk video juga, biasanya dalam bentuk AVI ya, AVI.AVI. Nah, ini kalau kita pakai format AVI biasanya filenya besar. Kalau ingin filenya kecil pakai format yang lain. Masih banyak MP4 itu juga cukup kecil, MP4 MP4 ya. Presentasi PPTX ya, ada X-nya, ada yang enggak ya, adalah file dokumen presentasi Microsoft PowerPoint dan program Excel. Nah, Excel ini adalah untuk program ya. Jadi untuk menjalankan sebuah program tertentu ada Excel-nya. Adalah file executable atau aplikasi yang dapat dijalankan Windows. Macam-macam ya, biasanya kalau kita install game ya, installernya ya itu pakai ekstensi exe. Ekstensi file sebenarnya adalah kovalensi atau kesepakatan dalam sistem operasi Linux ya. Ekstensi dianggap bagian dari nama file. Folder memiliki struktur bentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar. Nah, di sini ada program files. Di dalam program files ada Adobe. Ya, di dalam program files ada Adobe, di dalam Adobe ada Acrobat Reader, di dalam Acrobat Reader ada ESI, ada Reader dan seterusnya. Jadi misalnya di laptopnya Pak Ali ya, di sini biasanya di yang C ya, yang C di sini. Nah, di sini ada program files. Kalau kita double klik di sini ya, atau di sini kita buka, nah di sini ada program files, kita buka. Di dalam program files itu macam-macam, ada Adobe di sini juga ya. Di dalam Adobe ada Adobe Bridge, ada Adobe Media Encoder, ada Photoshop, ada Premiere ya. Di dalam Adobe Photoshop ada lagi ya. Di sini ada folder, di dalam folder ya. Kalau kita minimize ya, lebih ringkas lagi. Seperti itu contohnya. Kita kembali ke sini. Pada contoh di atas files ya, program files adalah folder ya. Pada contoh di atas program files adalah folder. Folder tersebut memiliki anak atau subfolder ya, yang diberi nama Adobe. Jadi di program files di sini dalamnya itu ada Adobe ya. Kalau kita buka di sini bukan hanya Adobe ya, macam-macam sebenarnya ya. Di sini program files, di dalamnya ada apa saja? Di program files ada Acer, ada Adobe, ada AMD dan macam-macam ya. Ada McAfee, Microsoft Office. Nah, ini kalau kita buka, double klik itu di dalamnya ada lagi ya, dan seterusnya. Kita kembali ke sini lagi. Nah, di dalam subfolder Adobe ada Acrobat Reader ya. Acrobat Reader ini untuk membaca PDF. Di dalam subfolder Acrobat Reader terdapat folder ESL yang tidak memiliki subfolder lagi. Ya, ada ESL yang tidak memiliki subfolder lagi. Ya, sudah tidak ada tanda ininya, ya, tidak ada. Jadi artinya dia di dalamnya cukup file-file saja, tidak map lagi gitu ya. Reader yang memiliki anak subfolder Acrobat ya, Acrobat memiliki subfolder ENU. Nah, di sini Acrobat Reader di dalamnya ada Acrobat ya. Di sini ada beberapa ya, ada Reader, ada di dalam Reader ada Acrobat, di dalam Acrobat ada ENU. Seperti itu.
Kalian harus mengatur file dengan rapi. Ini penting. Kalau kalian tidak rapi, nyarinya susah. Apalagi kalau sudah ribuan filenya seperti Pak Ali ini. Susah kalau nggak rapi. Seperti mengatur dengan rapi semua surat pada buku laci rak buku agar dapat mengambil surat atau buku tersebut dengan mudah jika dibutuhkan. Sekarang pengelolaan folder. Pembuatan folder direktori dan mengelola file dalam folder terstruktur menjadikan proses pencarian file untuk digunakan kembali menjadi efisien. Pengelolaan folder dan file adalah fitur yang ada pada sistem operasi yang biasa disebut file management system atau file explorer. Nah, pada sistem operasi Microsoft Windows, aplikasi default yang memang ada dari sononya gitu ya, default itu untuk pengelolaan file disebut file explorer. Ya, yang kita buka barusan ini adalah file explorer ini. Ya, file explorer. Ini ya. Oke, kita kembali sini lagi. Dengan antarmuka graphic user interface atau GUI pada sistem operasi Linux secara default. Ya, di Linux juga ada ya. Disediakan dengan antarmuka command line yang disebut terminal. Pada beberapa distribusi Linux tersedia file manager berbasis GUI, graphic user interface. Pada sistem operatif Macintosh atau Mac, manajemen file bisa digunakan dengan Finder, penemu Finder. Pengelola file dengan sistem operasi Microsoft Windows, karena harus kita akui Windows adalah yang paling populer di antara yang lain ya. Ya, kita belajar dimulai dari Windows. Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file yang dinamakan File Explorer. Ya, ini adalah File Explorer seperti ini ya. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola file dan folder, yaitu membuat folder, menyalin folder, membuat file, menyalin file, menghapus file, memindahkan file atau folder ke tempat lain, serta mencari file-file ya. Oke. Nah, sekarang cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home, New Folder, klik kanan New Folder. Ya. Jadi di sini ada Home ya. Terus mungkin kita bisa di sini klik kanan ya, New ya, Folder. Ya, saya bukannya jangan di sini ya, di drive D aja. Drive D sudah saya siapkan untuk latihan informatika ya. Di sini untuk bikin folder bisa klik kanan ya, terus new ya, terus folder ya. Nah, misalnya foldernya kita kasih nama coba 1. Seperti ini ya. Atau kok jadi cabang. Kita bisa juga di sini ada new folder, langsung kita klik di sini. Nah, langsung tanpa klik kanan ya, langsung klik yang ada di menu situ, coba 2. Nah, oke. Jadi seperti itu cara membuat folder. Bisa klik kanan di sini. Kalau klik kanan nanti menunya agak banyak di sini. Ya, di sini ada new. Bisa macam-macam, new folder, new shortcut, macam-macam, atau file-file di sini. Ya. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Menyalin dan mengcopy memindahkan cut file atau folder. Ada 3 cara menyalin memindahkan file, yaitu dengan mengaktifkan objek file folder yang akan disalin ya, atau di-copy ya. Diaktifkan. Cara mengaktifkan itu disorot. Jadi kalau kita ini ingin mengaktifkan di sini yang coba 1 atau coba 2 saya aktifkan, cukup diklik gitu aja. Di sini ada centangnya, ini artinya aktif. Mau kita copy, mau kita hapus, ya ini yang akan terhapus, yang lain tidak, hanya yang aktif. Kita kembali ke sini lagi. File folder yang akan disalin dipindahkan dari menu Home ya, gunakan Ctrl copy untuk menyalin dan gunakan Ctrl cut untuk memindahkan selanjutnya
klik drive atau folder lain dijadikan tempat menempelkan hasil salinan ya. Dari menu home gunakan paste ya. Jadi caranya seperti ini. Misalnya kita pingin mengcopy coba 2, kita masukkan dalam coba 1. Ini kita kalau mau, ini kan keliru caba ya. Nah, ini bisa diperbesar enggak ya anunya, filenya. Kita view-nya pakai yang besar saja, large. Nah, atau extra large. Oke. Ya. Di sini coba 1 ini akan saya ganti karena ini salah ketik. Klik, ya, klik lagi, nah, diganti huruf O. Nah, kita ingin ngopi coba 2, kita masukkan ke dalam coba 1. Ini kita aktifkan dengan diklik. Di sini ada centangnya, terus home, ya, terus di sini ada copy, ya, atau ketik saja Ctrl terus copy ya di keyboard kita. Ya, kita copy, terus kita masuk ke, kita sorot coba 2, kita klik 2 kali. Ya. Nah, terus kita pastekan. Di sini ada paste. Nah, di dalam coba 2 di dalam coba 1 sekarang ada coba 2. Ya, view-nya bisa kita jadikan large aja. Ya. Kita kembali dengan panah ini, kembali keluar. Nah, di dalam coba 1 ada coba 2. Coba 2-nya masih ada di sini, tapi digandakan di sini di dalam coba 1. Oke ya. Kalau kita lihat di aplikasi D di sini ya, di dalam coba 1 ada coba 2. Ya, coba 2-nya ada 2 di sini. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Itu caranya cut dan paste ya. Bisa juga pakai klik kanan ya. Bisa juga pakai klik kanan, coba klik kanan. Nah, bisa copy dari sini ya, atau dipaste kemana terserah ya. Oke, jadi di filenya sendiri di klik kanan bisa ya, atau dari home terus cari copy bisa, tapi ini diaktifkan dulu. Nah, terus di copy atau dipastekan bisa. Oke ya, kita kembali sini lagi. Dengan mengaktifkan objek, file folder yang akan disalin dipindahkan. Ini sudah ya. Yang kedua, ini yang pertama, dengan mengaktifkan objek ya, file folder akan disalin dipindahkan, di klik kanan. Selanjutnya ya, tadi sudah ya, copy untuk menyalin dan cut untuk memindahkan. Selanjutnya klik drive atau folder yang lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan. Kemudian yang ketiga, dengan mengaktifkan objek file folder yang akan disalin, gunakan Ctrl C. Jadi kita ketik jari yang satu ngetik tulisan Ctrl di keyboard, yang satunya C ya. Terus kemudian Ctrl X ya. Kita gunakan Ctrl C atau Ctrl X. Kalau Ctrl X ini memindahkan ya, bukan mengcopy ya. Jadi akan terhapus nanti kalau Ctrl X. Untuk menyalin memindah selanjutnya klik drive folder lain yang akan dijadikan tempat menempelkan dari salinan, memindahkan menggunakan Ctrl V. Jadi kalau kita memindahkan kita gunakan Ctrl X. Ya, di tempat semula akan hilang. Kalau Ctrl C di tempat semula itu masih ada filenya. Jadi ada 2 macam ya. Ini kalau Ctrl X itu menghapus dan mengpaste ya, atau memindahkan. Ya, file di tempat asal hilang. Hilang ya. Kalau ini file di tempat asal masih ada. Masih ada. Oke, ini cut and paste. Kalau ini copy and paste nanti. Mengubah atau rename nama file atau folder. Pengubahan nama file folder dapat dilakukan dengan memilih objek atau folder yang akan diubah. Klik kanan atau gunakan perintah rename. Ya, jadi kalau kita ingin mengganti nama ini, ya kita aktifkan dulu, klik kanan, bisa rename, ya namanya diubah, atau ya diklik sekali terus diklik lagi sekali. Nah, ini juga bisa untuk rename, ya mengubah nama. Mau diubah menjadi coba 3 misalnya, klik sekali, klik lagi, coba 3. Ini lebih mudah, ya daripada klik kanan terus rename. Klik kanan, rename kan ada banyak menu di sini ya.
Jadi bisa delete, bisa create shortcut dan lain-lain. Ya, jadi lebih mudah itu diklik sekali terus diklik lagi sekali. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Menghapus atau delete file atau folder. Penghapusan file atau folder yang sudah tidak diinginkan dapat dilakukan dengan menggunakan tombol delete dari menu home. Ya, jadi langsung kita yang ada di keyboard itu kita ketik delete gitu juga hilang. Ya, penghapusan juga dapat dilakukan dengan menekan tombol klik pada kanan folder dan hapus memilih tombol delete. Misalnya ini kita akan delete, ya kita klik kanan di sini, ya terus kita pilih delete di sini ya, ini delete, akan terhapus dia. Oke, kita kembali ke sini lagi, mengubah ikon atau folder. Nah ini di sini aja. Mengubah ikon folder menggunakan ikon folder dapat dilakukan dengan cara klik kanan, pilih properties, ya. Tampil jendela baru menginformasikan rincian tentang identitas folder. Untuk mengubah ikon folder, klik menu customize, ya. Jadi pada bagian atas jendela tersebut kemudian klik change icon, lalu pilih salah satu ikon yang diinginkan dan klik tombol OK. Jadi kalau kita ingin, ya misalnya di sini view-nya saya kecilkan lagi, ya. Coba satu itu ingin kita ganti, ya, atau coba dua ingin kita ganti, klik kanan, ya. Kemudian di sini ada properties, kita klik properties, ya. Setelah properties di sini ada apa saja, ada general, sharing, security, previous, customize, kita pilih customize, ya. Terus di sini ada change icon, you can change the folder icon. If you change the icon, it will no longer show preview in the folder content. Change icon, ya di sini change. Nah kita pilih mana, ya di sini ikonnya misalnya kita kasih gambar chips ini, ya ini misalnya kita apa suka yang ini gambar, nah gambar di internet ini, oke, ya terus kita oke. Nah berubah sudah, ya. Coba duanya sekarang modelnya seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan lagi, itu change icon. Mencari file dan folder. Untuk mencari file dan folder di file explorer antara lain dapat dilakukan dengan cara mengetikkan kata kunci yang ingin dicari pada kolom pencarian, lalu pilih salah satu hasil pencarian yang sesuai. Jadi kita misalnya ini di sini ada search, ya. Di sini ada mencari kata kuncinya apa, ya. Misalnya bintang titik excel, bintang itu apapun filenya yang penting EXL, ya kita cari, nah muncul nanti, ya muncul macam-macam di sini, oke ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi, mengelompokkan file dan folder. Mengelompokkan file dan folder. Mengelompokkan file ke dalam sebuah folder dapat dilakukan berdasarkan nama, ya, tipe, tanggal, disimpan ukuran file dan sebagainya. Langkahnya adalah klik menu view, group by, ya, klik menu group by, lalu pilihlah pengelompokan untuk misalnya type untuk pengelompokan file berdasarkan jenis filenya. Ya, jadi di sini sudah disiapkan berbagai jenis file, ya. Di sini latihan informatika, ya di sini ini kalau kita menggunakan view detail, ya kita menggunakan detail, jadi komplit di sini. Oh AD belanja itu 0,3 kilobyte itu size-nya, tipenya ada XLS worksheet, ya di sini extensionnya adalah XLS, ya dibuat kapan, ini juga ada semuanya. Nah, tipenya ada di sini. Kalau type di sini kita ketikkan, ya akan diurutkan. Yang MP4 dikumpulkan MP4 bagian atas, dilanjutkan PDF, dilanjutkan dalam XLS, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi.
Untuk mengatur susunan file dan folder. Oh ya, ini tadi menu ini semuanya dalam ini ya, dalam view ya. Ya, di sini ada layout ya. Dan bisa di sini ada banyak perintah juga untuk bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjutkan aja dulu. Mengatur susunan file dalam folder dan folder. File dan folder dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Berikut langkah-langkahnya. View, sort by, dasar pengurutannya misalnya berdasarkan nama. Ya, kita bisa mengurutkan ini berdasarkan, kalau ini type, ya, berdasarkan nama kita klik yang ini. Ya, huruf depannya A ada di atas, ya, L, kemudian P paling bawah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Aktivitas individu. Pada aktivitas ini kalian akan berlatih mengelola file dan folder dan file secara terstruktur hingga nanti saat pencarian file dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Apa yang kalian perlukan? Komputer atau laptop yang terpasang sistem operasi dan beberapa file untuk latihan. 5 file dalam format PDF ini sudah saya siapkan ya, LKS 1 sampai bahasa Indonesia PDF ini ya sudah saya siapkan di sini. LKS 1 Indonesia, LKS 1 Informatika Indonesia ya. Di sini sudah disiapkan. Kemudian 2 lembar kerja, AD belanja dan AD hasil kebun ini sudah Pak Ali siapkan. AD belanja, AD hasil kebun ya. Kemudian 3 file video yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan nama Bilketos 2020 MP4 dan LDK 2019 MP4 ini juga sudah Pak Ali siapkan. Loh, ini ya. Oke. Sekarang 5 file PDF adalah file berisi lembar kerja siswa untuk mapel informatika bahasa Indonesia. 2 lembar kerja adalah contoh file project analysis data pada mapel informatika dan 3 file video pada kegiatan kesiswaan. Ya, jadi ada 5 file PDF, ya, 2 file lembar kerja, ya, dan 3 file video kegiatan siswa. Apa yang harus dilakukan? Rancang dan buatlah folder untuk menyimpan semua file tersebut ke dalam folder yang sesuai sehingga memudahkan pencarian file. Selain mengerjakan di komputer, tuliskan pengelolaan seperti lembar kerja berikut ya. Foldernya yang pertama adalah folder sekolah ya. Folder sekolah. Mungkin kalian punya folder yang lain ya. Jadi ada folder game, ada mungkin folder project kalian sedang mengerjakan apa ya. Kemudian subfoldernya kalau Pak Ali sarankan sih di dalamnya ada mata pelajarannya. Di sini ada mapel informatika ya, ada bahasa Indonesia, informatika ada subfoldernya enggak? Berisi LKS, kalau ini enggak perlu ya. Oke. Di sini 5 file berisi lembar kerja siswa. Bahasa Indonesia adalah contoh file project analisis data informatika dan 3 video kegiatan kesiswaan. Jadi informatika enggak perlu subfolder ya, langsung filenya saja. Di dalam filenya di situ ada berisi LKS. Ya, LKS. Terus kemudian di sini ada subfolder bahasa Indonesia, B Indonesia. Nanti di dalamnya ada mungkin informatika ya, di dalamnya ya. Kalau informatika ada file subfolder tugas, mungkin ada materi dan tugas mungkin ya, materi dan tugas. Ada materi, ada tugas ya.
Nah, di sini LKS ini masuk dalam file materi LKS. Ya, kita taruhkan di sini. Ya, ada 5 LKS itu. Kemudian ada bahasa Indonesia. Ya, sama ya, ada materi, ada tugas. Ya, dan file ini bahasa Indonesia 2 lembar kerja, contoh proyek, analisis, dan bahasa Indonesia ya. Di sini LKS juga ada LKS bahasa Indonesia tadi. Kemudian ada di sini file proyek data analisis. Ini masuk tugas. Ada subfolder lagi seharusnya ya. Informatika, materi, tugas. Di sini ada proyek data analisis, ini masuk tugas ya. Contoh file data analisis informatika, 3 video kegiatan kesiswaan. Kita lihat di sini ada dalam bentuk Excel sini ya. File proyek masuk ke tugas. Dimasukkan ke sini ya, file proyek. 2 lembar kerja contoh file proyek data analisis ya. Dimasukkan ke sini. Terus kemudian kegiatan kesiswaan. Ya, mungkin di sini ada dokumentasi. Di sini ada videonya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita aplikasikan rencana kita ini ya, kita ada subfoldernya, ada folder utama kita adalah sekolah ya. Subfolder utama kita adalah sekolah. Kita bikin folder baru, home. Kita bikin folder ya. Foldernya bernama di sini sekolah ya. Klik 2 kali sekolah. Harus kasih jeda ya, kalau langsung klik 2 kali malah masuk. Jadi klik, habis itu klik lagi sekolah. Nah, cara memasukkan file-file ini ke dalam sekolah bisa copy paste atau cukup kita sorot semuanya. Semuanya kita sorot terus kita pindahkan, kita geser. Ini namanya drag and drop. Ya. Di dalam sekolah kita ada 3 folder lagi ya, yaitu informatika, bahasa Indonesia, dan kegiatan siswa. Informatika, bahasa Indonesia, dan kegiatan siswa. Di sini ada informatika ya, terus ada bahasa Indonesia ya, dan kegiatan siswa ini. Kegiatan. Ya. Kita bisa pensi dan pilketos ini jelas masuk kegiatan siswa. Ya. Di sini informatika jelas masuk informatika di sini ya. Kita masukkan informatika, bahasa Indonesia kita masukkan dalam bahasa Indonesia. Ya, informatika ini masuk informatika. Bahasa Indonesia kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Terus ini LDK ini jelas kegiatan siswa. Ya. Kemudian ini adalah masuk ke informatika. Ya, di dalam informatika ternyata kita harus bikin subfolder lagi. Ya, tadi di sini kita bikin di dalam informatika ada materi dan tugas. Kita bikin subfolder materi. Biar enak kita kasih materi informatika. Ya, terus kita bikin lagi tugas informatika. Nah, ini akan memudahkan kita.
Materi informatika LKS masuk ke dalam materi, dan ini adalah masuk dalam tugas. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam folder ada folder lagi, ada folder. Jadi ini adalah dua folder ini berada di dalam folder informatika. Informatika bersama 3 folder yang lain ini berada di dalam folder sekolah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Aktivitas TIK ya K7021. Pengelolaan folder dan file. Ya. Pengelolaan folder dan file unplug. Unplug itu kalau ternyata misalnya kalian belum punya laptop, belum punya komputer, kalian bisa mensimulasikannya dalam segmen unplug ini. Jika tidak tersedia komputer, aktivitas dapat kalian lakukan dengan simulasi tanpa komputer. Folder disimulasikan dengan tempat penyimpanan dengan kumpulan kertas atau loose leaf yang diberi kertas pembatas pada buku kalian. Kertas pembatas kalian buat dengan kertas manila berwarna dan diberi gambar menarik memiliki folder ya. Jadi kertasnya dibikin ada gininya. Kertas yang kedua ya di sini ya, ini di sini ada kayak perpanjangannya gitu ya. Kertasnya lebarnya sama ya, jadi nanti seolah-olah di sini kertas di bawahnya ada tandanya di sini, kertas bawahnya lagi ada tandanya di sini ya, seperti loose leaf gitu. Di sini untuk misalnya matematika, di sini ada informatika, di sini untuk bahasa Indonesia, dikumpul-kumpulkan dalam kelompoknya masing-masing. Kertas pembatas dapat kalian buat dengan kertas manila beri warna, gambar menarik yang mewakili folder. Boleh juga buku biasa ya, buku biasa terus kalian kasih selipan kertas gitu ya, di bawahnya dikasih selipan kertas lagi ya. Nah, ini aja yang kasih nama ya, matematika, informatika, bahasa Indonesia dan seterusnya, sama saja. Catatan dan aktivitas pada setiap pertemuan pembelajaran akan dianalogikan sebagai file. Catatannya adalah sebagai file ya. Di pojoknya diberi nama. Kita membuat perjanjian bahwa BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB menjadi ekstensi file. Jadi ada ekstensi file berpikir komputansi, ada teknologi apa ya? Teknologi informasi dan komunikasi TIK dan seterusnya ya. Harus diberi nomor halaman, misalnya BK01 halaman NN buku kerja di akhir semester akan dinilai seperti kita menilai tugas. Jadi kalau mencatat ya ada kodenya. Itu catatan itu berkode apa? Kodenya adalah kode ini adalah informatika, informatikanya adalah TIK ya, catatan keberapa. Nah, BK01 adalah berpikir komputansi catatan pertama. Nanti kalau berpikir komputansi ada catatan lagi dikasih BK.2 jadi atau 02. Jadi berpikir kompetensi ya catatan kedua, seperti itu ya. Sebagai padanan pengelolaan file dan folder komputer, kalian diminta untuk mengelola buku kerja siswa menjadi folder dan file. Melalui pengalaman ini kalian akan mengalami di dunia nyata dan dunia digital selalu ada berdampingan. Setiap lembar kerja dibuat di komputer harus dicetak dan dimasukkan ke dalam map kerja. Ya. Jadi di dunia nyata kalau di komputer ada file-filenya ya. File-file misalnya informatika dibagi menjadi ada TIK, ada BK, ya ada apa lagi itu SK, ya, sistem komputer, ya dan seterusnya ya. Ada 8 kalau nggak salah. Dunia nyata juga gitu. Di buku kita ya itu ada selipan-selipan, ya ada folder-folder, ya kita tulis ada bukunya sendiri diberi nama informatika. Di sini ada folder-folder ya. Nah, ini ada TIK, ada BK, ada SK, ada apa lagi di sini tadi? Ada JKI, jaringan komputer dan internet dan seterusnya. Nah, itu apabila kita melakukannya secara unplug.
dan kedua-duanya harus dilakukan, kita harus pengalaman di kedua-duanya. Baik, untuk video ini cukup dulu, kita lanjutkan nanti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.